Roy Suryo sudah mulai terlihat taringnya, apalagi kaos-kaosnya itu sudah jarang sekali ya, mulai meredup. Nah, ini siapa yang dirugikan jika saja Bohir menyuruh menghentikan skenario terkait ya polemik-polemik ijazah ya, tuduhan ijazah inilah ya, ijazahnya Pak Joko Widodo itu berakhir ya. Misalnya ini berakhir nanti di pengadilan karena tidak bisa sangat sulit membuktikannya, maka skenario itu bisa terhenti. Nah, siapa yang dirugikan selain kalau Bohir sudah mengatakan menghentikan ya. Nah, maka yang dirugikan adalah para YouTuber yang ikut-ikutan di sini ya. Nah, terus untuk caranya lah ya supaya ini berjalan terus-menerus, maka skenario berikutnya berubah nih. Sekarang yang diserang itu adalah ijazah ataupun ijazah SMA-nya Pak Gibran Rakabuming Raka atau Mas Gibran ini yang wakil presiden kita saat ini. Itu yang mereka bidik supaya kemungkinan ya, dugaan kami ini, dugaannya kemungkinan supaya skenario ini berjalan lagi, supaya orang-orang yang mengais-ngais rezeki dari cara-cara yang tidak baik ini ya, membuat ribut-ribut di masyarakat ya, pembelahan ya. Nah, ini dihentikan, maka ya YouTuber-YouTuber itu bisa kehilangan cuannya. Mungkin barangkali begitu, sehingga muncullah ya, dugaan kami, muncullah skenario baru yaitu Denny Indrayana. Kan seperti itu dugaannya ya. Namun Denny Indrayana pun ternyata memiliki masalah juga di mana dikaitkan dengan status tersangkanya yang belum SP3 ya, status tersangka sebagai tersangka kasus korupsi payment gateway ya, ketika dia masih menjabat wakil menteri hukum ya ketika itu, dan ini masih berproses dan mulai nih banyak yang mulai ada yang bahkan ada yang melaporkan ya, baik itu melaporkan sayembaranya ke Kementerian Sosial dan lain-lain, belum lagi ke Bareskrim sudah ada kami dengar-dengar itu ya, orang yang akan menggugat supaya kasus payment gateway ini dilanjutkan. Nah, akhirnya apa? Ya kebingungan lah mereka semua ini ya. Skenario itu bisa terhenti seketika, skenario 1 dan skenario 2. Dan siapa yang dirugikan? Ya pasti itu yang dirugikan ya tadinya mendapatkan cuan dari mengais-ngais keuntungan itu dari podcast-podcast atau apalah itu ya. Akhirnya bisa saja terhenti. Coba kita simak berikut ini ya. Roy Suryo ditolak lagi pra-peradilannya sama TIPA. Nah, kemudian kan banyak yang komen, siapa sih yang gaji Roy Suryo gitu kan? Atau bahasa mudanya, siapa sih yang bayar Roy Suryo? Semua juga tahu siapa yang bayar, tapi saya kasih clue deh. Selain mereka yang bayar ya kan, nih lihat gambar ini, itu tanda merah, kamu hitung. Itu bukan kancing bos. Nah itu kamu hitung, itu sebanyak itu. Salah satunya penghasilan Roy Suryo tuh ya dari situ. Kenapa? Pra-peradilan tolak, pra-peradilan lagi, pra-peradilan lagi. Pokoknya harus panjang deh kasus ini. Karena makin panjang juga cuannya. Begitu loh, makin banyak cuannya. Jadi harus terus diperpanjang. Faedah atau nggak faedah, masa bodoh. Yang penting ini kasus harus panjang. Itu yang di lingkari merah ini apa coba? Itu clue. Roy Suryo siapa yang bayar? Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang kebawa atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk, ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi.
Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2.000 kali ya. Ya, jangan berlagak di TV deh, ya. Salam Muhammad Faris. 9 YouTuber ini panen cuan dari konten yang terus-terusan nyerang Pak Jokowi di kanal masing-masing. Range pendapatan mereka berkisar puluhan juta sampai 1 miliar per bulan. Info ini diungkap sama akun TikTok @budiboga1 pada 18 Oktober lalu. Dalam videonya dia jelasin satu-satu siapa aja YouTuber yang cuannya gila-gilaan dari isu ijazah palsu Jokowi. Pertama ada Refli Harun. Channelnya hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Kadang muncul sendiri, kadang undang tokoh-tokoh yang juga anti Jokowi. Menurut data Social Blade, selama 30 hari terakhir channel Refli tembus 17 juta views. Estimasi pendapatannya antara $4.300 sampai $69.000 alias 71 juta sampai 1,1 miliar rupiah per bulan. Kedua, Hersu Beno Point. Channel ini juga rajin banget bahas isu politik panas, terutama soal Pak Jokowi dan Istana. Dalam 30 hari terakhir, viewsnya 14 juta kali. Estimasi cuannya antara $3.400 sampai $639.000 alias 56 juta sampai 10,5 miliar rupiah per bulan. Ketiga, Abraham Samad Speak Up. Total viewsnya 3,5 juta kali dalam sebulan. Pendapatannya diperkirakan $882 sampai $14.000 alias 14 juta sampai 232 juta rupiah per bulan. Keempat, Langkah Update. Channel ini dapat 8,8 juta views dalam sebulan. Estimasi cuannya $2.200 sampai $35.000 alias sekitar 36 juta sampai 580 juta per bulan. Kelima, Sentana TV yang hampir tiap hari bahas Pak Jokowi. Dapat 4,7 juta views per bulan dengan cuan $1.200 sampai $19.000 alias 19,8 juta sampai 315 juta. Keenam, Bali G Academy milik Rizmon Sianipar. Channel ini punya 2,3 juta views per bulan. Estimasi penghasilannya $566 sampai $9.000 alias 9 juta sampai 149 juta rupiah. Ketujuh, Bambang Wijoyanto. Channelnya dapat 1,4 juta views sebulan. Estimasi pendapatannya diperkirakan $362 sampai $5.800 alias 6 juta sampai 96 juta per bulan. Kedelapan, Sword TV. Dulunya pro Pak Jokowi, tapi sekarang malah sering nyerang. Dalam 30 hari, viewsnya 5,6 juta kali. Estimasi pendapatannya $1.400 sampai $22.000 alias 23 juta sampai 364 juta per bulan. Kesembilan, Forum Keadilan TV. Channel ini sering banget nampilin narasumber yang kontra Pak Jokowi. Dalam 30 hari terakhir dapat 13 juta views. Estimasi pendapatannya diperkirakan $3.200 sampai $51.000 alias 53 juta sampai 845 juta per bulan. Netizen pun rame banget di kolom komentar. Apa ini yang dinamakan gak nyenggol Jokowi nggak makan? Tulis seorang netizen. Secara nggak langsung mereka ngemis-ngemis ke Pak D. Tulis netizen lain. Oh, baru ngerti saya. Pantes clickbait terus judulnya. Tulis yang lain. Nah, dari sini kelihatan kan, semakin sering nyerang Pak Jokowi, makin gede duit yang ngalir. Karena gini mekanismenya. YouTuber yang udah punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang bisa ikut program AdSense. Artinya, YouTube bakal nampilin iklan di videonya dan pembuat konten dapat bayaran dari tiap 1.000 tayangan atau CPM alias cost per mile. Nilainya bisa Rp10.000 sampai Rp70.000 per 1.000 tayangan, tergantung topik dan negara penonton. Nah, konten yang provokatif atau nyerang tokoh besar kayak Pak Jokowi biasanya gampang viral. Orang penasaran, marah, debat, dan makin banyak yang nonton. Itu bikin algoritma YouTube makin sayang sama channel mereka. Karena ya rame. Akhirnya makin banyak deh views-nya. Makin gede juga cuan dari iklan. Jadi, lama-lama fokusnya bukan lagi soal kritik politik, tapi soal algoritma dan rekening. Semakin panas judulnya, semakin deras uang yang mengalir ke kantong mereka. Efek samping dari outrage industry ini berbahaya banget. Publik jadi susah bedain konten yang benar-benar berisi kritik dan konten yang sekedar menjual clickbait, bahkan menyebarkan disinformasi. Akibatnya, konten di dunia digital makin penuh kebencian dan polarisasi, juga menurunkan kualitas debat publik. Sebagai netizen, kita harus lebih teliti dan lebih kritis dalam memilah informasi. Jangan gampang silau sama konten yang sekilas terlihat idealis dan pengen mengedukasi publik. Padahal, di balik konten itu, si kreator lagi manfaatin emosi kita sebagai komoditas supaya menghasilkan klik, views, dan dolar. Yuk, jadi netizen yang cerdas. Ada aja nih Bang Agri dengan Bang Yahya. Jadi ketahuan nih aibnya di Fauzia Tiasuma ini. Coba kita dengar sebentar ya. Tifa, sebelumnya kan awal-awal banget, sebelum masuk ke persidangan, dia sudah mengajukan Prafid bersamaan dengan Roy Suryo waktu itu. Betul. Roy Suryo mau lanjut, Tifa dicabut. Betul. Tahu nggak kira-kira kenapa dicabut? Kenapa nggak tahu? Nah, dugaan saya, ketika proses penangkapan di rumahnya Tifa di apartemen Bilangan Tebet, itu ada sosok pria. Ada sosok pria, dokter bukan dokter,
ya mungkin udah mencapai gelar dokter suka nggak tahu. Namanya T. Namanya Taufik. Ya. Taufik bin Fakih. Bukan Taufik yang pengacara Solo ya, bukan ya. Oh, bukan, ini Taufik beda lagi. Pada saat penangkapan subuh dini hari itu sosok laki-laki itu ada di tempat kejadian. Mau nggak mau, kalau dia nggak cabut, nah dia bakal keseret, setidaknya akan menjadi saksi. Pertanyaannya adalah siapa Anda? Hubungannya apa di situ? Kenapa pagi-pagi udah di situ? Atau kalian nginep atau gimana? Dan lain-lain. Itu ilusi saya. Makanya takut masuk ke sidang Prapit, ya buru-buru dicabut. Alasannya apa coba kalau nggak? Bukan hanya ilusi Mas Ketum, tapi juga ini pernyataan Ibu Elida Neti. Nah, dia loh yang mengatakan bahwa pagi itu telah datang dari ruangan itu ke bawah dan kemudian anaknya Tifa itu memanggil dia adalah ayah. Itu Ibu Elida. Ayah. Itu siapa? Ayah. Memang banyak ya yang mengambil keuntungan dari mengeksploitasi permasalahan ijazah Pak Joko Widodo ini ya, yang mereka tuduh palsu, banyak ya, bahkan yang penghina atau ya segala macam orang-orang yang ikut serta dalam menuduh Pak Joko Widodo berijazah palsu, hingga sekarang Gibran ya yang bahkan disayembarakan ya. Orang-orang ini banyak yang mengeruk keuntungan. Udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya. Atau bisa juga klarifikasi langsung kepada Mas Roy Suryo secara langsung.